gerakan peduli terhadap disabilitas di Sulawesi Utara ini awalnya dari pendidikan, latar belakang pendidikan saya di Unima. Tujuan pribadi atau hanya sekedar mengeksploitasi? Bukan itu. Makanya saya kuat kenapa saya melakukan penelitian. Jadi saya ingin bertukar pikiran dan welcome baik podcast ini karena ini semoga ini menjadi sarana juga. Karena ini bagian juga pemasaran. Oke. Pemasaran tujuannya apa? Sebagai agar mereka kenal. Karena ketika kita pun datang ke sana, kita lihat tempat parkir pun mereka ada khusus loh. Iya, soal pemahaman. Iya kan? Wow, oke. Kita pun tersendiri ketika awal datang yang notabene tidak mempunyai pemahaman tentang itu, ternyata mereka sini ada. Ya mereka inklusif. Inklusif. Iya kan? Masuk. Iya. Intinya ruang ini ada. Inilah yang akan saya tinggalkan adalah pemahaman. Ke depan akan ada HSK lain. Suara Rafael ini juga akan lebih berkembang dengan teman-teman yang lain dan ada suara Rafael yang lain. Saya pikir itulah impact. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Welcome to the Impact Journey Podcast, our brother Hesky. Thank you bro. Asik. Bro Rio, thank you untuk waktunya Sip. hari ini dan saya diundang di tempat ini. Thank you. Good. Mantap. Guys, suara oke ya? Nah, ada hal yang menarik yang orang akan bahas. Tapi sebelum itu, sekarang lagi sibuk apa? Lagi banyak fokus di mana, bro? Soal kesibukan ya tentunya kesibukan bertahan hidup sekarang. Ya, semua ya. Ya selain bertahan hidup ya tentunya orang juga harus mandiri. Oke, ya. Pertama sebelum melangkah lebih jauh yang paling penting adalah mandiri dulu. Ya kita explore kemampuan. Soal kesibukan sekarang saya lagi sibuk menyelesaikan studi. Oke. Studi S3 di Unima. Wow, S3. Itu. Tapi kalau soal kesibukan pekerjaan, ya puji Tuhan sekarang lagi mengabdi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Oke, ya. Sebagai staf bidang PKLK, Pendidikan Khusus, Layanan Khusus. PKLK, oke. Pendidikan khusus, layanan Iya, khusus. layanan khusus. Oke. Karena orang akan membahas di topik tentang disabilitas ya. Nah, cuman sebelum orang masuk, ada baiknya bro bisa sharing dari sisi kredibilitas, pengalaman bro untuk bisa membahas ini. Bro ada punya apa kredibilitas dan pengalaman apa yang bro bisa share? Soal kredibilitas, memang gerakan peduli terhadap disabilitas di Sulawesi Utara ini awalnya dari pendidikan, latar belakang pendidikan saya di Unima. Saya sedikit akan bercerita kenapa ini menjadi gerakan yang serius dan masif sekarang saya lakukan karena ini berawal dari pendidikan S1 saya di Unima. Oke. Memang pendidikan S1 ini saya jalani awalnya bukan dorongan sejak awal. Ya saya buka-bukaan aja. Saya masuk jurusan pendidikan khusus. Dulunya PLB itu istilahnya, pendidikan luar biasa di Unima. PLB, ya. Itu saya masuk jurusannya bukan karena saya tertarik disabilitas awalnya. Iya. Bahkan saya nggak tahu itu apa PLB waktu masuk jurusan itu. Iya. Cuma karena faktor-faktor X kenapa saya pada akhirnya memilih jurusan itu. Saya pikir ya daripada tidak kuliah itu saja. Karena berdasarkan waktu saya sudah agak terlambat mendaftar. Oke, ya. Dan pada akhirnya ketika dalam perjalanan S1 saya mendapatkan pendidikan, saya mulai tergerak ketika turun lapangan, melihat ini ternyata jurusan yang saya pilih. Ya. Berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ada perubahan pas turun lapangan. S1. Nah, disitulah mulai keterpanggilan. Banyak sekali masalah di sini. Next, selanjutnya saya seriusi pendidikan itu, saya buat penelitian. Masalahnya ternyata di media pembelajaran. Waktu saya ingin menyelesaikan itu, sehingga saya langsung melakukan penelitian, membedah konteks dari pendekatan metode pembelajaran dari animasi
dan puji Tuhan selesai S1, masuk ke S2. Ya. Saya juga ditantang untuk menyelesaikan studi S2. Saya melihat masalah kenapa saya mau buat penelitian di reguler di sekolah lain, sedangkan masalahnya adalah di sekolah luar biasa. Oke. Menariknya kemarin COVID. Iya. Disitulah inspirasi saya untuk masuk ke ranah kebijakan. Pas COVID itu merata aturannya, harus di rumah belajarnya, daring, Iya. tuh, membatasi jarak antara guru dan siswa. Masalah besarnya adalah disabilitas itu sendiri. Itulah saya mendapat ide, ini harus buat penelitian masalah kebijakan. Oh, oke. Selesai studi S2, konteksnya kebijakan. Jadi metode pembelajaran S1, S2-nya tentang kebijakan. Nah, seiring waktu, sekarang puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk lanjut S3. Ya. Nah, inilah yang paling final dan menarik adalah bagaimana citra sekolah luar biasa, terlebih khusus pengenalan lebih dalam tentang disabilitas. Ini bukan soal masalah akademiknya, tapi ternyata ini masalah kesadaran secara keseluruhan masyarakat. Asih. Oke, berarti dari sisi akademis, Bro S1 ambil pendidikan SLB ya. Khusus Memang khusus pendidikan luar biasa. pendidikan luar biasa. Kedua, mengambil juga masih di ranah itu Manajemen pendidikan, tapi Manajemen fokus pendidikan. penelitiannya tetap di sekolah luar biasa. Oke, manajemen pendidikan. Dan sekarang S3 pun saya fokus ke sekolah luar biasa dalam konteks citranya. Jadi pemasaran. Jadi ada mata kuliah itu namanya pemasaran. Jadi masuk linearitasnya, penelitiannya masuk. Ya, jadi ya nama sisinya pemasaran tapi lebih ke citra. Jadi sinkron dengan masalah awal. Kenapa saya ambil S1 yang awalnya saya nggak tahu. Ternyata berhubungan dengan khusus. Oke. Ini masalah citra. Oke, Dan saya makanya ingin S3-nya saya ingin mau orang masuk jurusan itu karena mereka tahu sebelum masuk. Oke. Gitu. Asih. Oke, good. Tadi juga Bro sudah sempat sharing di mana ketika ambil S1 dan turun lapangan baru melihat inilah yang kejadian yang sebenarnya, dan itu bisa dibilang Bro mempunyai keinginan untuk bergerak di situ. Jadi semua mulai dari situ. Iya. Sebelum kuliah. Dan itu ada rewardnya ya, saya selesai studinya, dan itu memang tanggung jawab akademik. Oke, iya. Oke, gitu. Nah, berarti ceritanya di situ. Di awal mula ya. Belum bukan kayak pas SMA atau dari kecil enggak, tapi malah di masa kuliah itu. Oke, yang sebenarnya di konteksnya awalnya kayak bisa dibilang bukan kebetulan juga, kayak ambil S1 itu dan mulai muncul di perjalanan pas mulai turun lapangan. Dan ini yang menarik menurut saya. Oke. Saya makanya teman-teman heran, kok kamu waktu SMA, SMP kalau mau pikir mana ada apa-apa nggak di akademik. Coba tingkat sekolah isi buku di belakang. Artinya dianggap ya biasa-biasa aja. Ternyata ketika saya masuk di jurusan ini, itu saya paham. Kalau orang belajar dan tersentuh tong pe empati, semua tong pe kemampuan rasanya tong mau explore untuk berimpact di sesuatu yang orang libatkan hati di situ. Jadi itu awal mula orang kita pe potensi tak keluar karena kita memang memberi diri di situ untuk akademik. Akhirnya tak explore semua. Dan ini menjangkit ke hal-hal yang sampai sekarang yang kita bikin. Dari sisi selain pendidikan, bagaimana tentang pengalamannya Bro? Apakah Bro sempat juga sempat dengan juga menggerakkan event, membangun komunitas? Itu pengalaman apa yang Bro punya? Nah, jadi sesuai dengan awal saya bilang tadi, ini keterpanggilan yang harus selesai dengan diri sendiri dulu. Selesai yang saya maksudkan tadi. Awalnya saya bagaimana saya mandiri dulu kan. Mandiri dari sisi selesai dengan keluarga, selesai dengan masalah akademik, pertemanan. Nah, itulah ketika saya punya kerinduan, saya harus selesai membangun bisnis A, B, C, D, berkolaborasi, bernetworking dengan siapa saja, timbul kemauan dan keinginan bagaimana misi yang tadinya akademik, riset penelitian, ini harus ada output, harus ada hasil.
Oke. Percuma tuh punya gelar panjang-panjang cuman indah di atas kertas. Asih. Itulah keberanian kemarin saya mulai merekrut teman-teman yang satu frekuensi, vibrasi untuk itu. Sevisi juga. Dan kita coba dengan kegiatan-kegiatan kecil. Asih. Dan sebenarnya podcast ini mungkin tidak akan cukup waktu kalau saya Wow, jelaskan oke. begitu detail, nanti Berapa ada jam 40. kita goal nih? Tapi intinya satu, kalau Mhm. soal pertanyaan tadi apa yang mendasar itu sampai ke event-event apa, intinya saya ingin mulai suatu kegiatan penyadaran. Oke. Penyadaran kepada publik bahwa semua berpotensi disabilitas. Oke. Kegiatan pertama yang saya lakukan dengan Suara Rafael ini, Oke. ya, ini Suara Rafael ini juga punya story yang sangat menyentuh kalau saya sampaikan. Nanti bisa lihat website kami Ya. di suararafael.org. Oke. Itu ada kronologinya di situ. Event pertama yang kami lakukan adalah berkolaborasi, mengajak mengenal siapa kami, Suara Rafael. Asik. Kami datang bukan untuk mengambil porsi panggung dari teman-teman yang berjuang untuk disabilitas, tapi melengkapi, kayak puzzle yang melengkapi. Melengkapi ya. Sehingga spesifikasi kami untuk komunitas ini adalah humas bagi disabilitas. Humas. Oke. Jadi semua ragam kami angkat. Oke, Jadi gitu, kami melengkapi. So good. Itu yang mendasar. Mantap. Nanti orang mau bahas lebih dalam soal Suara Rafael, karena kita juga tertarik pengen tahu lebih. Berarti orang melihat Bro punya kredibilitas sisi pendidikan akademis. Itu yang mendorong. Dan juga Bro juga sudah turun lapangan ya. Ya, ada pengalaman juga event mengajak orang-orang komunitas ini untuk bergerak gitu. Kembali ke awal mula ketika Bro bilang semua itu mulai dari pengalaman ketika turun lapangan waktu ambil S1. Boleh sharing spesifik pengalaman itu seperti apa? Apakah Bro terjun ke panti asuhan atau seperti apa? Itu dimulai dari mana? Oke. Tantangan pertama waktu S1 adalah bagaimana saya harus selesai. Selesai tentunya harus buat penelitian, skripsi. Nah, ini juga menjadi pesan bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Kita harus cari masalah di situ. Dan orang selalu menganggap kuliah S1 itu harus orang-orang yang pintar, cerdas, dan harus bla bla bla. Mereka yang buat standar itu. Nah, ketika kita melibatkan hati, saya melihat ini bank masalah. Bank masalah berbicara soal sekolah luar biasa. Bayangkan saya lihat dari banyaknya masalah, pertanyaannya kalau sudah terlalu banyak masalah kita lihat, distraksi kedua adalah kita bingung masalah mana yang kita pilih. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan saya. Saya hobi dengan komputer. Saya hobi dengan informasi-informasi animasi. Saya konversi ke situ dan metode pembelajaran, media pembelajaran saya buat animasi untuk saya remind kembali penelitian tentang anak tunagrahita, IQ di bawah rata-rata. Hanya untuk mengenal 3 warna. Bayangkan hanya untuk mengenal 3 warna, transfer ke anak berkebutuhan khusus itu tunagrahita, itu membutuhkan penjelasan hampir 200 halaman. Itu standar akademik. Nah, secara akademik berat, tapi implementasinya ternyata lebih berat. Karena fakta yang saya dapat di lapangan, image sekolah luar biasa itu dianggap rumah sakit. Padahal di situ sangat lengkap seperti pada umumnya. Seperti kurikulumnya jelas, ketika mereka lulus ada sesuatu yang mereka dapat, ijazah dan lain-lain. Nanti sebentar ada penjelasan lebih detail soal masalah ini. Ketika mereka lulus kemana, itu nanti saya sampaikan. Itulah awal mula ketika saya di lapangan, saya melihat ini banyak masalah. Dan ketika kita serius menggali masalah itu, bonus-bonusnya adalah bukan hanya selesai dengan nilai yang baik, tapi ini men-trigger potensi yang berkembang sampai pada akhirnya sekarang fokus di S3 tentang itu. Jadi ini timbal baliknya, kalau kita serius, impact-nya kan ke kita. Jadi timbal baliknya dapat ini. Kita beri sesuatu, baliknya ke kita ada lagi. Beri sesuatu, baliknya kita ada lagi. Itu jadi sesuai potensi, impact-nya jelas. Kembali ke kita juga, dampak yang kita berikan kita juga rasakan. Kita rasakan. Gitu, wow. Ini udah lama.
Kalau ngoni nikmati ini percakapan, torang pe conversation, kita mau minta support untuk bantu follow dan jangan lupa subscribe karena kita pe tim ada bilang banyak yang sudah menonton tapi masih belum subscribe and follow. Karena setiap support yang sekecil ini sangat berarti untuk kita personal dan juga kita pe tim karena dari sini torang percaya bahwa platform ini bisa jadi impact, bisa menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk teman-teman yang ada di Manado dan juga di Sulawesi Utara. Dan ini kita pe komitmen, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk membawa tamu-tamu yang lebih berkualitas, percakapan yang lebih dalam, untuk mengupas DP journey, DP skill yang torang boleh share dan torang boleh bagikan untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Utara. Thank you dari kita pe hati dan selalu mengasihi. Bicara soal citra tadi, Proeski mention citra disabilitas ya, membangun citra yang ini. Apa sebenarnya makna gitu dari kata-kata ini kita membangun citra disabilitas ya kan? Apa alasan dari yang bro pegang? Jadi pertama, alasan kenapa citra ini penting. Saya sebenarnya berkaca dari sisi lainnya saya. Saya juga kan punya agensi di mana membangun citra bagi kepentingan-kepentingan tertentu seperti UMKM, industri, personal. Ini intinya yang kerennya personal branding. Semua kan citra. Sampai ada agensi kita yang sekarang lagi trending dibutuhkan adalah bagaimana memproyeksikan citra digital. Jadi ketika mereka ingin mengeksplor sesuatu, oh saya ingin dikenal di publik seperti ini. Itu dirancang, ada kurikulumnya. Itu kelebihannya saya akademik. Saya membuat kurikulum perencanaan citra digital. Pertanyaannya, itu sudah menghidupi kami. Nah, saya melihat apa visi saya awal. Waduh, kenapa saya sudah tahu citra SLB ini masih down? Ada keterampilan yang saya miliki bersama teman-teman, kenapa nggak konversi ke situ? Itulah yang menjadi motif awal harus naikkan citra ini. Orang lain bisa dan butuh, kenapa mereka tidak? Tapi perjalanan-perjalanan itulah yang mulai saya bedah, ada keunikan tersendiri. Karena pertama tadi saya katakan, saya masuk jurusan aja bukan karena saya terpanggil. Memang kenal awal, tapi nanti dalam perjalanan itu kan menyangkut citra. Orang mau tahu apa kalau citranya tidak diangkat. Jadi itu awal mulanya. Itu penting saya anggap. Orang bukan tidak peduli mereka, tapi mereka belum cukup waktu untuk mengetahui dan bahkan tidak ada dorongan atau upaya dari arus bawah ini untuk mengenalkan diri. Jadi saya ingin menjadi penengah untuk bagaimana mendapat atensi dari mereka. Kalian juga harus membangun informasi. Informasi ini bukan cuma secara formal, ikut perkembangan dong. Nah, pertanyaannya mereka bagaimana caranya? Nah, itulah saya hadir. Ini cara. Jadi seperti ada gap yang kosong dan bro bisa masuk ke situ. Dan ternyata ini diberi ruang secara akademik. Itu namanya mata kuliahnya pemasaran sekolah di manajemen pendidikan. Gitu. Ada, cuman itu ya saya nggak tahu itu hanya sekedar tantangan agar mendapatkan gelar. Saya yang mau, ini bukan, makanya itu saya belum selesai ini S3 karena saya ingin mendalami itu. Penelitian saya sekarang S3 harusnya yang lain cuma 1 tahun selesai. Sekarang sudah jalan 2 tahun, saya belum selesai. Wow. Kenapa itu? Karena memang saya ingin memperkuat dasar kenapa citra ini penting untuk diangkat di manajemen pendidikan. Karena ini akar masalahnya. Akar masalahnya orang belum terlalu tahu mendalam tentang disabilitas. Istilahnya saja ini variabel paling kecil aja, istilah saja ini belum kuat. Disabilitas, tunagrahita, tunarungu, autis, ADHD, ini kan masih asing. Iya. Oke. Orang cuma melihat, oh dia buta, dia pongo, oh dia cacat, dia ini. Itu istilah-istilah yang orang mulut ke mulut. Kalau ada upaya lebih dalam kan, itu baru istilah, belum ke tahu nggak bahasa tunarungu? Berisyarat. Nah tantangannya kita marah mereka nggak tahu. Enggak, kita yang kalau memang paham itu, kita berbagi bagaimana cara berisyarat. Nah, ini akan menyangkut ke layanan publik. Layanan publik lagi. Jadi cukup dalam. Kita kolaborasi lah untuk bagaimana penyadaran ini masif
terdengar keluar. Oke. Apa yang dari your point of view yang Bro masih melihat sebenarnya masih salah dalam artian cara masyarakat melihat penyandang disabilitas? Nah, salah atau tidak sebenarnya untuk tahap ini saya lihat mereka tidak ada yang salah melihat. Oke. Yang salah di sini adalah ketika ruang informasi itu tidak disadari untuk diinovasikan. What do you mean? Edukasi atau apa? Ya, itulah tujuan sama. Edukasi. Edukasi ini kan juga sensitif. Ada sesuatu yang bagi orang ini kan edukasi untuk orang lain terima. Okay. Mungkin mereka berpikir lebih baik edukasi yang saya tahu yang untuk diri saya sendiri. Yeah. Ngapain mau sibuk-sibuk dengan kesusahan orang? Saya juga susah. Kepantul. Makanya saya mendasar, saya ingin menyentuh kalau kita sadari citra ini penting, publikasi itu penting, kemasannya seperti apa? Berarti kan harus orang yang benar-benar paham bagaimana cara mentransfer informasi. Oke. Itulah kenapa saya ingin publik juga saya nggak permasalahkan. Asik. Karena kita saja yang dari internal yang paham ini yang berusaha agar mereka paham. Dengan cara-cara apa? Kalau mereka berbicara, saya pikir penjahat pun punya empati. Dan mereka mau melihat mana ketulusan yang sebenarnya. Banyak aktivis-aktivis disabilitas yang pada akhirnya perjuangannya untuk diri sendiri. Yang penting dapat doi transfer, doi transport, backing gerakan, bla bla bla, yang jualnya belas kasihan. Akhirnya berakhir di situ. Nah, makanya campaign kita selalu bilang semua berpotensi disabilitas, mereka tidak perlu dikasihani, tapi dimengerti bahwa mereka punya potensi. Itu sih yang ini hanya masalah teori pendekatan, metode. Semua kan berlomba-lomba agar pesan yang sebenarnya itu tersampaikan. Dan itu yang saya bedah sekarang. Wow. Bicara konteks Manado dan Sulawesi Utara ya. Kondisi nyata yang saat ini perlu orang lihat gitu, sadar. Oh ternyata konteks disabilitas di Manado dan Sulawesi Utara itu seperti ini. Tapi mungkin banyak orang tidak sadar. Apa yang dari Bro sendiri lihat itu? Nah, itulah kenapa saya lagi tegas mengatakan bahwa semua berpotensi disabilitas. Ini sebenarnya bukan bahasa energi negatif yang tujuannya untuk menakut-takuti. Tapi ini bagian dari metode, atensi, hook untuk bagaimana orang ada atensi. Nah, roh empati yang saya transfer di situ adalah agar mereka tertarik. Kenapa kamu bilang begitu berpotensi? Mari kita bedah. Hari ini saja saya podcast, saya pulang, saya nggak tahu insiden apa yang terjadi. Bisa saja saya jatuh dari tangga, tiba-tiba saya nggak bisa jalan. Bisa saja saya keluar kepenceret air keras seperti yang ada. Unfortunately, kejadian akhirnya kena mata tidak melihat. Itu case-case sederhana yang orang takut tapi itu berpotensi. Saya kenapa jadi berani bilang begini? Banyak anggaran-anggaran yang mengeksplor terlalu jauh. Contoh kecil saya sampaikan. Ada anggaran besar hanya untuk mengeksplor bagaimana kalau bencana tsunami itu besar. Sedangkan kesiapan pariwisata itu nggak siap. Anggaran dieksplor untuk riset itu. Miliaran, bahkan triliun. Hanya untuk bagaimana menjadi model ketika jadi bencana. Loh kok itu bisa ada ranahnya. Nah sekarang kenapa kita tidak menyadari potensi-potensi disabilitas itu sudah nyata di depan mata kita, tapi tidak ada empati untuk keseriusan mengeksplor lebih jauh tentang itu. Padahalnya jelas. Data kita di Sulawesi Utara ini kan 2 juta lebih. 2.500.000, 2.700.000 lah. Penduduk. Ya. Nah, yang berdasarkan data ini ada sekitar 200 lebih anak disabilitas. Itu yang terdata. 10% dong. Ya. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Wow. Dan lagi tren sekarang ADHD, masalah mental, itu bingkai disabilitas. Masuk juga. Masuk. Jadi kita semua ini berpotensi disabilitas bukan mendoakan agar kita seperti itu. Itulah realitanya. Bahwa kita harus sadar kondisi daerah yang kita tempati hidup dan bernapas di tempat ini
itu harus siap, harus siap. Kenapa harus siap? Manakala hal itu terjadi ke kita, baru kita menyadari ternyata penting. Ya bersyukur hari ini kita, indera-indera kita ya baik, tidak seperti teman-teman yang juga punya perjuangan soal itu. Mhm. Ya kita harus menyisipkan waktu untuk bagaimana berkolaborasi, mensupport itu. Aksesibilitas lah, layanan publik lah, kita bedah pelan-pelan. Pelan-pelan. Untuk siapa? Untuk kita. Hari ini kita hidup tanpa masalah itu, siapa mau tahu anak cucu kita ke depan. Anak kita, cucu kita, generasi ke depan. Oke. Padahal itu kalau dicicil pelan-pelan, mungkin Sulawesi Utara ini yang sudah ulang tahun keberapa ini. Ulang tahun pertama bangun sesuatu, sisipkan beberapa persen, membangun fasilitas. Mungkin tahun sekarang ya sudah terlihat jalan-jalan juga ada untuk mereka, layanan publik dan lain-lain. Jadi penyadaran itu masalah apa? Penyadaran Kesadaran, ya. dan kesadaran. Oke. Menyentuh empati yang sebenarnya pesan ini tujuan pribadi atau hanya sekedar mengeksploitasi, bukan itu. Makanya saya kuat kenapa saya melakukan penelitian serius Oke. soal itu. Jadi saya ingin bertukar pikiran dan welcome baik podcast ini karena ini semoga ini menjadi sarana juga. Karena ini bagian juga pemasaran. Oke, ya. Pemasaran tujuannya apa? Sebagai agar mereka Kesadaran. Oke, pengenalan, Iya. kesadaran. Oke. Dari sisi selain kesadaran, pengenalan, berarti ya itu sesuatu yang memang mungkin perlu ditingkatkan di Sulawesi Setuju. Utara. How about tadi sempat bilang sarana dan fasilitas. Itu your point of view, apakah sudah bagus atau perlu lagi ditingkatkan? Ya, bagus atau mungkin bahasa yang tepat adalah perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Karena ini masalah komunikasi. Masalah komunikasi, jadi saya mau berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas yang lain bahwa kita rubah gaya berkomunikasi. Kalau dulu kita butuh demo, butuh atensi dengan cara yang keras, Oke, kita rubah. Komunikasi adalah sekecil-kecil apapun upaya pemerintah, tetangga, atau siapapun mulai ada kesadaran. Ya minimal rupa saya lihat kayak Kota Manado, trotoarnya sudah dipelebar, jalan untuk tunanetra sudah mulai jelas peruntukannya. Oke, Itu ya. di reward, dipuji, Oke, diangkat. ya, yes. Itu yang diangkat. Terima kasih Pak Wali Kota Manado yang sudah peduli dengan tunanetra sehingga aksesnya sudah mulai tepat. Oke. Nah, baru kita bergeser ke lain. Bagaimana dengan busnya Pak Wali Kota? Kesulitan naik roda begitu, kursi roda atau ada ram-ram yang mungkin. Oke. Jadi pendekatannya yang kita rubah pelan-pelan. Jadi kalau ada sesuatu kecil pun kayak lobi-lobi di beberapa layanan publik mulai ada kursi roda dan ya kita apresiasi. Tinggal kita menyurat, Pak, atau kita datang komunitasnya, Pak, bisa mungkin ada dikembangkan ini. Oh iya. Oke. Gitu. So what kita belajar itu cara pendekatan approach-nya dari sisi mungkin baik itu untuk fasilitas atau apapun yang dibutuhkan dari teman-teman kita yang yang memang membutuhkan ini, yang berjuang ini untuk pendekatannya lebih berbeda, komunikasinya lebih berbeda. Iya. Instead of mungkin tadi sempat bilang demo, kenapa tidak kita melihat apa yang baik untuk dikerjakan, dilihat ke situ ya. Very interested soal suara Rafael ini. Iya kan? Kenapa Bro membangun suara Rafael? Sempat disinggung, tapi dari Bro sendiri pribadi, kenapa memulai ini? Suara Rafael ini menjadi pertanyaan yang siapa saja saya ketemu pasti tanya. Kenapa suara Rafael? Kenapa memilih nama itu? Iya. Memang sering perjalanan, baik dari kebutuhan akademik dan lain-lain itu menyangkut disabilitas, tujuannya untuk penyelesaian studi. Ya tentu kita juga bersama tim dan terlebih khusus diri saya sendiri bagaimana ada impactnya. Akhirnya saya jauh-jauh ke hari kemarin, tahun-tahun kemarin saya berpikir saya rindu membangun komunitas yang spesifik tentang disabilitas. Masalahnya soal nama. Kami berlarut-larut bertahun-tahun tidak gerak jalannya hanya soal nama. Oh wow.
Dan saya pikir itu hal yang lumrah karena mereka pingin harus jelas namanya, karena ini pingin latar belakang yang jelas. Suatu ketika saya mengalami insiden kecelakaan, bertabrakan dengan seseorang, dan apa hasilnya? Itulah cerita awal. Ada saya tulis nantinya kenapa suara Rafael ini saya pilih namanya. Bukan saya sih yang pilih, teman. Ada singkat ceritanya, ada insiden tabrakan, saya layani dia, bawa ke rumah sakit, bla 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 bla, sampai subuh jam 4 subuh. Sampai yang mendorong saya lebih kuat adalah ketika orang tua. Iya, singkat ceritanya, yang terjadi tabrakan itu ternyata adiknya disabilitas autis. Dan siapa tahu jangan-jangan itu dorongan satu gerakan peristiwa yang memang harus saya terjadi supaya kamu jangan cuma hanya ide dong, segera dilakukan. Yang men-trigger saya adalah ketika orang tua bilang, "Pak, terima kasih untuk semua ini. Berkenalan dengan Bapak pun kami senang, dan saya ingin menitip. Bagaimana kalau saya sebagai orang tua meninggal? Anak saya yang autis ini mau kemana?" Itu langsung rasanya ketusuk. Saya langsung bilang ke teman, ada 2 orang itu teman saya, kami bertiga. "Bro," itu namanya Bro Sakti. "Bro, mau tidak mau hari ini putuskan nama. Nama komunitasnya kita seriusi, kita bikin." Dan apa yang terjadi? Bro Sakti memikirkan nama itu, setiba di kantor dia langsung apa? Rafael aja. Pas nama anak autisnya Rafael. Dia bilang, "Kenapa Kepikiran itu. pilih anak itu?" Soalnya DPRC juga bagus, Malaikat. Namanya Malaikat. Nah, saya gemim, tapi ini berbau-bau Katolik. Saya nggak terlalu spesifik soal ini itu masing-masing, tapi saya ingin, ya kalau kamu merasa itu bagus, maknanya kita bedah, oh bagus, ternyata bagus. Oh ya, Rafael adalah malaikat pemulih, penyembuh. Dan saya lihat menarik juga. Dan yang menarik di sini adalah kenapa angka 4 ini menjadi fondasi ikon kita. 4 karena siapa mau sangka, tabrakan jam 4 sore, pamitan jam 4 subuh, berdiri nama komunitas Rafael tanggal 4. Wow. Dan kita disupport 4 networking besar. Ya, saya sebutkan saja medsos-medsos yang lumayan besar, 4 networking yang teman-teman saya. Dan mereka dari segala kepentingan mereka, kalau berbicara moral, upaya sosialisasi kemanusiaan, mereka bersatu. Makanya saya dari mereka kepentingan apapun, kalau berbicara kemanusiaan, bersatu semua ini mereka. Wow. Dan itu sebenarnya ini support system yang bukan saya buat. I don't know, semesta. Nggak bisa kebetulan, Kang. Makanya jangan heran kalau berbicara disabilitas saya buat program, ego masing-masing kubu ini lepas. Bersatu mereka, support. Karena mereka juga pingin cari ketulusan. Ketulusan. Ketika mereka dapat vibrasi ketulusan, orang-orang yang tadi kita lihat, loh kok dia tidak peduli A, B, C, tiba-tiba peduli. Bisa Karena mereka juga khawatir. Terlalu banyak drama di sini. Orang bikin A, B, C hanya untuk popularitas ini. Makanya kurang empati. Ketika suara Rafael ini bergerak, semua melepas kepentingan. Mari kita support sama-sama. Dan orang-orang itu pasti dengar juga podcast ini. Wow, bicara soal support system, your support system, dimana memang dari sisi Bro Heski, orang-orang yang mungkin banyak kepentingan berbeda-beda, ya kan, mungkin ada perbedaan pendapat juga, tapi untuk hal ini mereka kalau bisa berbicara kemanusiaan, wah, bersatu itu mereka semua. Dan interesting karena semua dimulai Bro punya ide. Yes. Sampai ya, I think itu bukanlah kebetulan ya. Misalnya dengan accident itu terdorong lah titik balik turning point juga. Itu mungkin bisikan semesta. Seriusi suara Rafael. Dan ternyata dari masalah itu polanya dapat sampai sekarang. Jadi kalau saya membuat program, lantas ada distraksi masalah besar, dan bahkan ujiannya jelas. Kegiatan pertama yang tadinya diberi privilege, kalian tanggal sekian ini di tempat, tiba-tiba tempat itu ada orang pikir,
waduh masalah ini mau dilanjutkan atau enggak, tergantikan dengan hal yang lebih besar. Jadi bagi Suara Rafael ketika ada membuat program kegiatan atau apapun itu, distraksi datang bagi kami itu adalah upgrade sesuatu yang lebih besar. Selesaikan masalah ini. Ada sesuatu yang dia akan berikan lebih besar. Wow. Jadi bukan mencari masalah, jadi itu kode. Malah kita jadi alarm tersendiri. Oh, kok ini mulus-mulus sampai akhir. Bahkan kok ada masalah, jangan-jangan ini keliru kegiatan kita. Oh, wow, oke. Malah terbalik begitu Malah mindsetnya. oke, Jadi iya, kalau iya. sekarang gerakan terus ada masalah yang Tantangan. besar, kompensasinya pasti besar ini. Kita selesaikan. Oke, so Analoginya begini, Mhm, saya pernah baca sesuatu. Semakin kita dekat dengan matahari, berarti bayangan kita semakin besar. Cahaya bukan matahari, cahaya lah. Kayak lampu. Iya. Kita dekat dengan cahaya, ada bayangan. bayangannya kan lebih besar. Oke. Bagi saya itu dorongan bahwa apapun langkah ke depan, misi semakin besar, impact-nya semakin besar, berarti resikonya besar juga. Tantangannya semakin besar. Jadi ukur. Hmm. Kita mau main di zona aman, kita lihat aja bayangan kita, wah kecil berarti. Tidak mau ada bayangan berarti kamu nggak bercahaya. Berani untuk mengambil resiko. Jadi sekarang eranya adalah benar, ketika orang ingin bercahaya akan banyak distraksi pasti. Iya. Wah, ada intervensi ini itu resiko yang harus Iya. diselesaikan. Apa yang membuat itu bertahan? Ini empati, Oke. ketulusan. So good. I really like when you talk about kolaborasi ya. Because tadi kalau kita tangkap Suara Rafael ini bisa menjadi jembatan ya. Baik kita juga bicara dari segi pemerintahan, ke mungkin kolaborasi stakeholders yang ada ya, baik dari institut pendidikan, juga orang-orang yang teman-teman kita yang juga berjuang ini, dan orang-orang juga yang mensupport teman-teman berjuang ini, kita lihat ada kolaborasi. Kenapa untuk berbicara di topik ini Iya, perlu kolaborasi? sangat. Kita saja lahir dari keluarga yang kita tidak pilih. Mau kastanya di bawah, menengah, atas. Lahir kan kita nggak tahu. Oke. Dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oke. Orang tua saja melahirkan kita kan butuh bantuan orang lain. Awal mula kolaborasi adalah dari keluarga sejak kita lahir. Oke. Kenapa itu penting? Mari kita eksplor lebih jauh. Ketika kolaborasi ini terjadi, apa yang terjadi? Ini akan berdampak dari sisi akademik, industri, layanan publik. Ya minimal gerakan ini saya ingin sampaikan, saya akan men-trigger teman-teman yang masyarakat ilmiah. Jika Anda seorang IT, minimal dari sekian ratus ribu lah mahasiswa IT, sisihkan beberapa persen yang fokus penelitian tentang masalah disabilitas. Contohnya pemerintah kita sekarang kan websitenya mulai di-upgrade. Ya minimal mungkin sekarang kalau ada pernyataan dari dosen di Unima bilang ya apa yang ada di dunia nyata, di dunia digital juga butuh. Jadi minimal website contohnya ada aksesibilitas untuk mereka. Ya tunanetra bisa mengakses. Nah ini tantangan untuk teman-teman yang jurusan IT. Coba bikin penelitian tentang itu. Banyak website. Apa impact dari kalian ketika membangun bisnis itu? Ya ini kan sudah menjadi hal yang kalau teman-teman paham wajar. Contoh mau website pemerintah lah, industri ini kan teman-teman kita ini butuh informasi. Di luar sana banyak anak-anak disabilitas yang sukses. Bahkan jadi CEO, pemilik perusahaan, ini di luar kan kayak di Singapura dan Bung Rio yang bisa melihat akses-akses di sana. Jadi kalau berbicara bisnis, jangan remehkan soal anak-anak disabilitas. Banyak sukses di luar. Dan mereka butuh informasi di Sulut. Jika Anda punya wadah untuk informasi dari sisi IT untuk anak berkebutuhan khusus, siapa tahu itu berkat terbuka untuk kalian. Itu dari sisi anak-anak IT. Belum dari sisi arsitek. Coba kalian membuat penelitian-penelitian untuk ya awalnya untuk kepentingan akademik kalian. Mungkin pemerintah kita butuh pendampingan tata kota, pemahaman tentang aksesibilitas. Standar-standar untuk disabilitas itu seperti apa ketika dibangun sesuatu. Jadi mungkin sekarang secara mendalam saya ingin mari kita berkolaborasi untuk ini bukan hanya tanggung jawab sekolah luar biasa dari sisi kampus atau SLB yang sekarang berdiri. Tapi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk
apapun latar belakang pendidikan, tujuan pendidikan Anda, sisipkan beberapa kelompok untuk meneliti tentang disabilitas. Dan ini potensi besar untuk kesuksesan akademik, tujuan industri kalian, ini potensi yang sangat besar. Itu akan ada timbal balik. Oke, ada contoh konkret yang Bro Heski share tadi ya. Dan kita ambil poin, ini tidak bisa ditanggung sendirian. Iya. Tidak bisa hanya pemerintah yang jalan, Iya, atau setuju. dari sisi akademis, atau bahkan teman-teman kita yang lagi berjuang. Ya kan? Bahkan kita pun harus menjadi tanggung jawab yang bersama. Dari situ, dan menurut Bro, ya tadi kita sempat bilang juga, ada siapa saja yang butuh terlibat. Karena kita tadi bahkan Bro pun bilang bahkan sisi IT pun bisa. Begitu kan. Nah, Dan ada enggak yang mungkin Bro kepikiran lah, oh you know what, siapa saja bisa terlibat gitu. Ya, yang paling mendasar di sini sih memang ini menjadi bagian program juga dari Kementerian Pusat. Mereka sudah mengatakan bahwa sekarang kita mari kita memahami soal ULD. Istilahnya unit layanan disabilitas. Jadi ini dorongan kepada kami juga Dinas Pendidikan Provinsi tentang bagaimana mengimplementasi ULD. Memang kalau berbicara gerakan, kalau birokrasi kan itu berdasarkan anggaran. Apalagi eranya sekarang efisiensi. Jadi saya nggak mengganggu sistem yang ada di birokrasi, tapi saya berwujud sebagai eksternal suara Rafael. Yang saya dorong kenapa ini butuh kolaborasi, saya akan membuat program gerakan yang namanya unit layanan disabilitas dengan gerakan eksternal suara Rafael, dan bisa saja PKLK ini menjadi support system dalam bentuk hal akses kebijakan, delegasi. Jadi ini kolaborasi, jangan membuat ini berbenturan, tapi bergandengan tangan. Itu kolaborasi secara legal ya. Komunitasnya jelas, pemerintah juga support dalam bentuk validasi. Nah, gerakan apa yang akan bergulir ke bawah adalah ketika industri mulai menyadari, wah ternyata kita butuh ada mandat bahwa 1% untuk industri itu mempekerjakan disabilitas. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka menerima, oke, kami menerima 4 disabilitas di 4 point misalnya. Tidak ada disabilitas yang siap. Secara SDM. Apa masalahnya? Ya saya sebutkan. Contoh, saya butuh sopir tunarungu lah untuk sopir. Tidak ada yang mendaftar. Pak, saya nggak ada SIM. Konfirmasi ke pihak Polda. Oh ya, butuh SIM apa deh? Belum ada mungkin terima yang SIM D. SIM D khusus untuk yang berkebutuhan. Khusus. Jadi ini PR. Nah, apakah kita mengkritik pemerintah? Enggak. Inilah eranya penyadaran. Oh iya ya. Ada ya, akhirnya mulai ada gerakan pelan-pelan. Kenapa butuh kolaborasi? Yaitu bagi yang tidak tahu mengajaklah komunitas Rafael atau bisa saja apa saja. Nah, kalau kolaborasi apa yang real sekarang kita butuhkan adalah contoh misalnya dengan kampus, psikolog, terapis, sekolah-sekolah. Masalah ini bukan hanya sekolah luar biasa, sekolah reguler juga. Ketika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah itu, mereka terima dan kami butuh pemahaman lebih mendalam. Ya mungkin datang mahasiswa dari Unima, datang. Jadi kolaborasinya itu namanya unit layanan disabilitas, di mana kita bisa menjadi pusat informasi untuk call center atau apalah yang berbicara dengan masalah-masalah pembelajaran, aksesibilitas, pendekatan dan lain-lain. Tapi tadi bilang unit layanan disabilitas ini sudah menjadi program kementerian. Ya, menjadi program kementerian harusnya. Ini berbenturan dengan anggaran. Karena ini kan butuh pos-pos anggaran. Apakah kita menyerah dengan itu? Enggak. Kita buat gerakan lah eksternal. Support sistemnya. Minimal kalau orang tidak bisa bantu dengan uang, ya bantu dengan skill yang mereka miliki. Rupa kayak tadi kan. Dan saya sudah pelan-pelan saya menggunakan networking ketika saya dapat teman dokter yang bisa saja dia kepala puskesmas dan lain-lain. Kita sharing begini. Bro ini, oh iya penting ya. Kita nggak perlu bikin wah ini. Ada kegiatan ini butuh support dari Pak Dokter, Ibu Dokter. Oh iya siap kita buat. Jadi dari pelan-pelan di situ. Berarti kolaborasi terbentuk. Support system itu ada. Ya gitu. Mungkin tadi karena terus bilang DP nama universitas. Correct me kalau kita salah.
Universitas Manado adalah satu-satunya universitas di Ya. Sulawesi Utara yang yang memiliki jurusan SLB. Ya, pendidikan luar Pendidikan biasa, luar yang biasa. pendidikan khusus ya. lebih, Tidak ada di universitas lain di Nggak Sulawesi ada. Utara. Oke. Speaking of that, memang tadi Bro Untuk sempat khusus di Sulawesi Utara khusus maksudnya. Sulawesi Utara aja. Tadi Bro memang sempat singgung ya kita juga besar di Australia dan memang bicara disability is a big thing in Australia karena Yes. memang sangat baik dari sisi pemerintahan, anggaran ada, Iya. program ada, dan sudah sampai lapangan. Banyak juga orang-orang membuat external institute atau external organization untuk mensupport ini. Iya. Jadi kalau kita bisa dibilang sistem untuk disability di Australia itu sangat sangat disupport. Nah, one of the thing I forget itu, tapi kalau nggak salah ada di Australia di mana ada orang yang memiliki disability Oke. tapi didorong untuk membuat usaha. Iya. Karena kita ada di bagian usaha, bisnis, dan mereka itu disediakan mentor, Iya. disediakan pendanaan, disediakan support dari situ tadi mentor, Iya. semua disediakan untuk mereka bisa melaksanakan ini. Dan ketika itu terjadi, semua orang merayakan. When I say semua orang, baik dari pemerintahan, ya kan, media mengangkat, Iya. supaya pencitraan untuk mereka, wah mereka juga bisa, gitu kan. Iya. Jadi this is just kita sharing karena siapa tahu ini bisa juga jadi pembelajaran untuk baik kita yang ada di Manado dan di Indonesia ya. Nah itu yang dari dari kita, ya Iya. kan. Karena memang itu everything sistemnya ada. Nah mungkin kita butuh bangun support system itu di Manado. Ya, ini support informasi yang juga sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman. Oke. Keren sih. Ya, nanti teman-teman boleh bicara lebih dalam lagi ya. Iya. Nah, banyak orang juga kayak tadi sebenarnya people talk about this topic membawa tentang awareness. Ayo dong kita dorong ini. Iya. Unfortunately hanya sampai di campaign aja, awareness. Tapi tidak sampai di action. Menurut Bro, tantangan apa sih yang membuat dorang ini teman-teman yang sudah mencoba hanya berhenti sampai di awareness? Oke. Saya lengkapi juga. Ini informasi pure dari Bung Rio kan, Oke. bahwa ini terlihat bahwa hanya suatu ide-ide tapi tidak ada tindakan. Nah, inilah fungsi dari Suara Rafael. Melengkapi informasi yang mungkin tidak dilihat orang lain. Saya sebenarnya mengapresiasi gerakan-gerakan disabilitas ini ternyata banyak, Bro Rio. Banyak. Yang upayanya banyak. Ada komunitas-komunitas yang melakukan tindakan misalnya di hari-hari tertentu buat gerakan A, B, C. Kan disabilitas ini kan banyak ragam. Jadi ada yang misalnya khusus spesifik tentang tunarungu. Mereka ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Spesifik tentang autis, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Masalahnya adalah empati mereka kelompok-kelompok ini sudah jelas. Tapi ini tidak terekspos. Tidak terekspos. Dan apakah saya menyalahkan mereka? Kenapa? Enggak, karena mereka fokus ke pengabdian itu. Nah, itulah Suara Rafael Adil adalah melengkapi, menjadi humas. Jadi menyampaikan. Ini menurut saya kesadaran untuk disabilitas dalam komunitas-komunitas tertentu ini sudah jelas gerakannya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu. Kami juga hadir untuk melengkapi itu. Jadi kita mari buat penyadaran secara masif. Jadi ini juga pesan bagi teman-teman yang lain yang peduli dengan disabilitas. Suara Rafael ini ingin berkolaborasi dan melengkapi pasal tujuan bersama ini. Jadi campaign-campaign ini akan kencang kami sampaikan. Jadi ini hanya masalah komunikasi dan metode bagaimana ini menjadi atensi yang serius ke publik. Padahal juga bisa kita berkolaborasi. Ya, tujuannya berkolaborasi. Kolaborasi juga. Itu akan berhasil. Dari yang baik dari forum, bahkan dari Suara Rafael sendiri. Sebenarnya perubahan apa yang sebenarnya Bro Heski ingin lihat gitu? Ya, karena kita fokusnya sebagai humas bagi disabilitas ini saya anggap juga saya akan berpotensi ke situ. Jadi untuk saya sendiri juga. Ya.
Jadi saya mau ke depan campaign-campaign ini lebih kencang dan pesannya tersampaikan secara jelas berdasarkan kesibukan masing-masing. Contoh, kita akan mengemas bagaimana informasi mendasar. Iya. Rupa kayak tadi Bung Rio sampaikan bahwa di luar bisa ada wadah-wadah pekerjaan untuk mereka yang sangat jelas fasilitas. Itu karena mereka sudah masuk di level pemahaman yang dalam. Nah, bagi kami Suara Rafael, riset dari Suara Rafael adalah ini hanya masalah pemahaman. Ya. Ketika kita paham minimal istilahnya saja, definisi tentang disabilitas dan keragaman yang lain, kita paham, oh ini kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, oh dia ADHD, Ya. autis, oh dia masalah pendengaran, Ya. oh dia masalah fisik. Ketika kita Oke. paham, kita akan masuk ke level kedua yang istilahnya apa kebutuhan mereka, Oke. bagaimana berkomunikasi dengan mereka, Oke. bagaimana memahami perasaan mereka, bagaimana sistem pendidikannya, apa potensi mereka. Nah, level selanjutnya adalah ketika kita paham, mungkin kalau saya pemerintah yang memang punya pengambil kebijakan, ya contoh kecil saja layanan publik. Oh, di wilayah ini mau tidak mau ada orang-orang yang disabilitas dari beberapa keragaman. Ya contohnya formnya dikasih huruf braille. Ya. Mungkin di jalan atau di mana saja, masyarakat kita ada yang tunanetra, mereka mengandalkan indera pendengaran. Pemahamannya ada kan? Yap. Jadi mungkin mau dia siapapun ada instruksi pun itu ada komunikasi secara audio. Ya mungkin ada yang bermasalah fisik. Aksesibilitasnya kalau ada orang yang datang ngapain harus mepet-mepet ke toilet juga harus kasihan ada kursi roda. Jadi ketika pemahamannya kencang dan dalam, pasti akan masuk kepada kebutuhan. Yes. Ketika kita tahu itu kebutuhannya seperti apa, itu yang akan dimasuk pada namanya anggaran, kebijakan, pergub atau apalah. Tuh, jadi orang langsung tahu positioningnya. Pemerintahnya posisinya seperti apa, perusahaannya seperti apa, komunitasnya seperti apa. Jadi semua kolaborasi artinya dari potensi-potensi ini ketika gerakannya kita, kenapa harus saya berbaur dengan tujuan-tujuan Suara Rafael atau komunitas yang lain? Karena ini investasi untuk diri saya sendiri, keluarga saya, dan daerah kita. Dan untuk itulah tujuannya harus butuh kolaborasi untuk membangun istana kita sebenarnya di daerah kita. Betul. Kita baru dapat karena kita coba-coba untuk mengkoneksi, karena sudah sebenarnya kita I live in Australia, jadi contoh konkret soalnya. Jadi mungkin kita bisa sharing supaya apa yang Bro kerjakan ini yang lagi bangun sebenarnya mengarah kemana orang-orang bisa tahu. Karena gini, ketika kita awal datang ke Australia, fasilitas ada. Iya gitu. Dan 10 tahun, 12 tahun di luar, kita melihat orang-orang sudah memahami, sudah sampai level itu. Karena kenapa begini? Kenapa juga sistem sudah ada, orang sudah memang kita melihat, kita percaya juga mereka ada di level yang mungkin belum ada sistem sebelumnya. Tapi mereka membangun itu. Ya kan? Dipahami dalam artian pemahaman tentang disabilitas itu apa. Ya kan? Dan I really like when you say jangan mengasihani tapi mengerti apa yang mereka punya potensi. Mereka punya potensi. Kita sebelum ke Manado, pas di Australia, kita beli laptop dan kasir yang melayani kita seorang anak disabilitas. Ya kan, dia physically normal, but I can see mungkin dia ada sedikit keterbatasan di autism. But dia bisa melayani kita. Dan kita sangat senang karena dia mengikuti apa yang diajarkan. Begitu. Dan kita bilang, wow, dia bisa. Kita juga sempat melihat beberapa orang yang mempunyai keterbatasan, tapi mereka bisa bekerja. Di Australia juga ada fasilitas. Nah, kita tadi baru cek nama di Australia ya. Itu ada namanya NDIS, National Disability Insurance Scheme, di mana itu adalah sistem nasional pendanaan dan support untuk orang-orang yang memang memiliki keterbatasan. Nah, kita sedikit mengerti ini karena beberapa kalian juga provide ini. Jadi NDIS ini it's a huge fund, anggaran yang sangat besar. Tapi memang semua terdeteksi ya kemana-kemana. Di poin dimana ketika seorang mengalami keterbatasan,
pemerintah menganggarkan untuk pribadi ini mereka punya akses ke sekolah, mentor. Jadi mentor ini orang untuk menjaga, merawat mereka, mengajarkan mereka, dan juga butuh bagian medikal. Jadi kalau dia butuh ke dokter, ke apa, Iya. semua ditanggung pemerintah. Tapi kita melihat anggaran ini sehat karena dengan begitu pastikan kita tidak bisa memungkiri ketika orang tua mempunyai anak mereka memiliki keterbatasan, Iya. mereka sulit untuk fokus di misalnya dalam pekerjaan mereka Iya. atau apa yang mereka kerjakan. Nah, dengan ada mentor, ada akses ke ini, orang tua bisa bekerja. Ya. Karena kita pun melihat itu. Kita melihat ada anak yang memiliki keterbatasan, orang tuanya masih bisa bekerja. Tapi anaknya juga ada aktivitas, dilihat, Betul. ada guru yang menjaga, ada mentor yang menjaga. Nah, tapi secara mungkin dari sisi ekonomi, orang tua bisa bekerja, ya kan? Yes. Itu jalan. Nah, ini yang kita lihat, kita percaya semua itu diawali dengan pemahaman. Ya Iya, kan? aman. Karena ketika kita pun datang ke sana, kita lihat, ih, tempat parkir pun mereka ada khusus loh. Iya. Gitu. Soal pemahaman. Iya kan? Kayak, wow, oke. Kita pun tersendiri ketika awal datang, yang notabene tidak mempunyai pemahaman tentang itu, oh, ternyata mereka sini ada. Ya, mereka Iya. inklusif. Inklusif. Iya kan? Masuk. Iya. Ketika pun masuk public transport, sesimpel orang yang mungkin di kursi roda, Iya. busnya itu ada rem. Jadi orang bisa naik. Siapapun punya akses. Jadi Iya. makanya inklusif. Ya kan? Nah, ini yang mungkin kita sharing karena kita baru kayak dapat juga, oh ternyata betul. Australia pun kita yakin sudah ada di poin itu karena mereka mengawali pemahaman dulu. Pemahaman yang keren pastinya. Gitu sih. Dan butuh kolaborasi. Karena Kolaborasi. berbicara pemahaman kan ini standarnya adalah bagaimana orang paham. Ya. Variabel orang paham ini kan Oke. banyak. Betul. Nah, makanya kita sedikit men-sharing karena apa yang Bro bangun itu bisa contoh konkretnya sudah ada. Ya kan, dan kita percaya negara-negara lain ya mungkin Amerika, tempat lain Iya. sudah ada itu seperti itu, ya kan. Ya semoga harapan kita Indonesia bisa mengikuti. Ya, saya yakin juga hasil podcast ini ketika ada yang mendengar dan itu ini akan terjawab empati mereka. Iya. Wah, ini sepemikiran mungkin saya terawang ya ketika lihat podcast. Oh, mungkin inilah orang-orang yang satu vibrasi begitu. Keren. Oke. Nah, bicara tentang peran orang tua. Yes. Orang tua, guru, pemimpin sebuah organisasi dalam membangun ruang yang lebih aman dan lebih setara lah, inklusif. Sebenarnya peran-peran mereka seperti apa yang Bro bisa lihat? Ya, karena ini levelnya adalah kita di tahap level pemahaman yang butuh kerja keras. Mari kita kolaborasi misalnya. Dari sisi akademik mungkin mereka jelas memproduksi guru-guru sekolah luar biasa. Oke. Itu jelas. Itu tujuan dari Unima. Memproduksi guru-guru yang sudah paham dan bahkan bagaimana mengajarkan ketika ada anak berkebutuhan khusus secara formal di sekolah. Nah, tantangannya adalah ketika mereka selesai sekolah, kemana? Dan ini diakui oleh dekan kami di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dia bilang, saya melakukan penelitian inklusif mendalam, tapi saya baru sadar ketika kenal Rafael, ada penyadaran bahwa kemana mereka setelah lulus sekolah. Jadi itulah koneksi, terkonek dengan kementerian yang namanya semua harus paham tentang unit layanan disabilitas. Untuk siapa unit layanan disabilitas? Contoh kecil tempat podcast ini. Kalau kita membedah unit layanan disabilitas, kita buat unit layanan disabilitas untuk segmen industri podcast ini. Contoh bisa saja kan yang datang disabilitas, kan yang narsumnya mungkin berkebutuhan khusus. Ya, dari hal yang kecil kita bagaimana kita menyambut mereka, kita kan mulai paham. Ketika mereka naik kursi roda di tangga seperti ini, mungkin podcastnya jangan dibuat di sini, buat di tempat lain. Karena kita paham kebutuhan mereka. Nah, itu yang ditransfer ke keluarga. Ketika mereka paham, ketika lahir anak berkebutuhan khusus, mereka tahu berhadapan dengan, oh anak ini cenderung ke ADHD atau autis. Caranya, aduh saya bingung, ini autis atau ADHD? Ada suara Rafael misalnya, ada PKLK, ada mahasiswa Unima. Kalau jelas identitas kita dan informasi kita sering campaign, ini langsung spontan. Oh, hubungi suara Rafael.
teman-teman bisa bantu nggak? Saya ada anak seperti ini, begini. Ini mungkin di segmen keluarga yang kurang mampu ya. Ya, Kalau yang keluarga menengah ke atas kan ya berapa lama lebih ke psikolog, ke dokter. ya, ya. Nah, jadi kenapa informasi ke publik? Bagi yang merasa bingung dengan perilaku keluarga itu bisa hubungi Suara Rafael di suararafael.org untuk Ya. ada layanan. Atau kami akan inovasi ini juga di PKLK, di Oke, ya. pemerintah, pendidikan khusus layanan khusus untuk mengedukasi. Yes. Nah, sekarang ketika edukasi itu sudah di-share bagaimana komunikasi dengan kita, itu akan terjadi kolaborasi. Ya. Contoh kecil, misalnya saya pingin tahu anak saya ini di karakteristik apa, datangkan psikolog. Nah, Ya, psikolog ini kan berbayar. betul. Ya, ya. Nah, sekarang bagaimana fasilitasi itu? Itulah kita butuh Suara Rafael. Kemarin sudah MOU dengan siapa? Dengan Unima, dengan BPMP penjamin mutu pendidikan, Wow. dengan juga beberapa dokter, komunitas-komunitas lain, dan personal-personal yang punya talenta-talenta atau akademik yang Ya. sesuai mensupport itu. Jadi orang ketika tahu, oh anak saya ADHD atau autis, sudah paham kemana mereka sekolah. Ya. Oh ada sekolah inklusif. Oh siapa yang mengajar mereka? Ada guru yang paham tentang mereka. Bagaimana Oke, ya. kemasan kurikulum? Jadi ini saling mengisi. Oke. Itulah tujuan kolaborasi yang kita mulai berawal dari paham. Kepemahaman ini. Paham Iya. siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana menjaga konsistensi mereka untuk berlanjut. Wow, Ya. so good. Thank you, bro. Banyak yang sebenarnya Tong boleh bahas. Nah, Iya, karena kita sangat suka dengan prinsip untuk kolaborasi. Apalagi dengan hal ini nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. setuju. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Iya, Kita tidak bisa jalan sendiri, ya kan? Karena ini bisa kita mau membangun ini menjadi tanggung jawab bersama. iya. Masuk di pertanyaan terakhir nih, beberapa pertanyaan terakhir. Kalau bro boleh rangkum, Oke. ya kan? 3 hal yang harus dari sisi masyarakat sendiri, Oke. ya kan? Yang bisa diubah supaya kita bisa lebih inklusif untuk teman-teman kita ini. Oke. Apa yang bisa bro sharing? Untuk 3 hal bagi masyarakat. Mm-mm. Ya terutama Yang bisa diubah ya, yang kita bisa lihat. yang bisa kita ubah. Iya. Saya yakin pemahaman. Mulai dari situ ya. Pemahaman ini hanya butuh bagaimana kita mentransfer pesan ke mereka dengan cara berpikir mereka. Oke. Saya yakin ketika orang mendengar semua berpotensi disabilitas akan ada hening di situ dan mereka berpikir. Nah, pertanyaan ketika mereka sadar, mereka butuh informasi lebih lanjut dong. Oke. Oh, berpotensi apa maksudnya? Ya bisa saja ini podcast, bisa FYP dan keluar, orang suka tonton lebih lengkap. Dan bisa saja ada gerakan yang kecil-kecilan yang kita bikin, mulai sonanya, ya menjangkit di sekitar. Tujuannya adalah pemahaman. Iya. Jadi apakah pemahaman ini bisa? Kenapa di luar bisa? Iya. Kita tidak. Yes. Dan undangan podcast saya hari ini kan karena ada pemahaman mendasar tentang disabilitas, sehingga saya diundang di sini. Yes. Saya yakin ketika ini tersampaikan ke publik, pemahaman-pemahaman ini akan tumbuh dari sisi orang yang punya power, dari sisi finansial, kebijakan, dari sisi komunitas mungkin, bahkan yang paling mendasar adalah orang tua, guru dan sekolah. Satu pesan yang saya kedua, itu yang pertama, pemahaman ini jelas akan berimpact ke masyarakat ketika kolaborasi itu jalan. Kedua adalah ini akan berimpact kemana? Ke penyadaran pemerintah. Penyadaran pemerintah dalam konteks ketika ada rekan, teman berdiskusi yang sehat, orang akan tahu kenapa guru-guru sekolah luar biasa itu formasinya harus butuh bertahun-tahun dan terbatas. Masalahnya cuma satu, kurangnya sekolah luar biasa negeri di Sulawesi Utara. Ya, karena kita saat ini cuma kota-kota besar seperti Minahasa, Bitung, kota Manado bahkan itu banyak yang yayasan. Oh, yes. Apakah salah yayasan? Tidak. Masalahnya kalau tidak ada sekolah negeri akan berimpact kemana? Ke distribusi guru. Guru kalau bilang pegawai itu kan harus di negeri. Sekolah negeri kita banyak, malah yang ada di Talaut, Sange, dan mungkin di Kota Membagu, daerah-daerah pesisir.
Jadi menurut saya adalah ini akan berimpact ke situ. Ke situ juga. Nah, Ya. apakah mereka salah? Enggak, mungkin pemahamannya atau informasi yang lebih kental di masalah-masalah yang lain. Iya. Jadi ketika atensi ada, berarti fokus perhatiannya bisa berubah. Oh iya, penting juga ini ya. Iya, ada Karena efeknya. ada rekan diskusi pemberi informasi yang tulus dan tidak ada motif apa-apa. Oke. Ya. Masalahnya ada orang datang dengan misi-misi yang jelas, penuh belas kasihan, ketika dibedah hatinya, Ada maksud, ini ada hanya lainnya. tujuan kepentingan diri sendiri. Oke. Itu yang memutuskan misi dari pemahaman ini. Oke. Ya. Jadi Ya. itu kedua. Ketiga bagi saya adalah soal distribusi pekerjaan. Ternyata bagi disabilitas tertentu menganggap bahwa perhatian industri ini tidak ada perhatian ke mereka, itu menurut saya mungkin dorongan agar supaya industri yang lain ikut. Tapi sudah ada beberapa industri. Contoh Alfamart kan. Saya nggak ada endorse Alfamart, saya karena mengapresiasi Oke, ya. mereka mendistribusi tenaga kerja. Nah, industri yang lain juga ketika saya follow up ternyata mereka rindu. Cuman kurang teman konsultasi. Oke, ya. Nah, yang mereka dapati adalah kalau mau konsultasi yang memang mengalami disabilitas. Ya. Nah, makanya saya pernah dikritik salah satu disabilitas yang tujuannya untuk menguji ketulusan. Jadi kritik kencang. Saya sambut itu. Dan ketika mereka dapat jawabannya, ya mereka akhirnya berbaur dengan saya. Iya. Tujuannya untuk apa? Agar mereka tahu saya dikritik, kalau ada apa-apa selalu libatkan disabilitas. Iya. Contoh misalnya di panggung, di presentasi apapun, libatkan disabilitas. Saya kembalikan ke mereka. Saya nggak mau mengambil porsi kalian. Ya. Kalau kalian eksis dengan cara-cara begitu, silakan kembangkan. Kalau misi saya adalah berkomunikasi dengan non-disabilitas. Gapnya adalah Asik. kita menguras energi untuk berkomunikasi dengan sesama disabilitas. Ya. Tapi untuk keluar, misalnya keluar, kita butuh strategi yang berbeda. Dan itu saya lengkapi. Dan itu diterima teman-teman. Dan puji Tuhan sekarang teman-teman punya gerakan yang sama. Dan mereka rata-rata sekarang sudah penulis. So good. Dan membangun perusahaan media untuk mereka. Wow. Kenapa perusahaan media mereka bangun? Karena ada curhatan dari salah satu disabilitas. Saya kalau datang ke tempat-tempat tertentu untuk menyampaikan inspirasi, saya kesannya gesturnya ditolak. Karena melihat mereka fisik saya mungkin yang kurang sempurna. Ya. Saya sampaikan ke dia, bangun identitas. Apa identitasnya? Bangun identitas penulis, sebagai jurnalis, dan lain-lain. Dan puji Tuhan sekarang ya kita kolaborasi dalam hal itu. Jadi kita buat kategori kegiatan yang ekspor masing-masing. So good. Jarang ketemu tapi kita menyatu pada misi-misi yang sama. Kita bangun. Tujuan yang sama. Pemahaman, penyedaran kepemerintahan, dan juga distribusi pekerjaan yang tadi sharing. Kalau ada orang yang mereka mempunyai kepedulian untuk hal ini gitu, tapi dorang belum tahu mau harus mulai dari mana. Apa yang Bro Hesky bisa share? Mereka mulai dari mana? Kepedulian itu semua ada harganya. Pertama, dari mendengar podcast ini saja sampai selesai itu merupakan dari kepedulian. Yes. Karena dia akan mau pemahaman lebih dalam. Kepedulian kedua adalah ketika mereka paham, saya yakin, ya mungkin ketika bertemu dengan anak kebutuhan khusus lainnya, mereka tahu bagaimana berkenalan awal. Ini malah hal sederhana aja memahami. Bagaimana merespon mereka. Ketika pemahaman itu dapat, aksi. Ketika level mereka pemahaman pasti aksi. Ya minimal ketika ke Alfamart atau kemana saja ketika ini ada yang dilayani kayak tadi berkebutuhan khusus, tahu tentang perasaan mereka dan mungkin naik ke finansial. Jadi kalau misalnya ada anak kebutuhan khusus, kita bisa kalau paham kita lihat anak kebutuhan khusus ini motifnya apa. Contoh hidupnya meminta-minta, kita tahu merespon itu. Ini sudah agak sensitif. Ternyata anak disabilitas yang teman-teman saya yang itu, mereka sudah pisahkan mana disabilitas produktif dan
non produktif. Oke. Yang non produktif ini ya memang kita lihat secara mental dan fisik dan aksesibilitasnya terbatas. Itu non produktif. Yang produktif ini yang ternyata butuh juga di-trigger secara mental dan peluang. Ya. Jadi kalau kita punya kesadaran kemana kita harus mensupport, ya misalnya kalau ada komunitas-komunitas tertentu yang membutuhkan finansial yang jelas, peruntukannya untuk apa, kita bisa berkontribusi. Contoh sepertinya kita Suara Rafael, 2 program yang kita buat dari awalnya citra, mengkoneksikan antar lembaga dan komunitas, terjadi deklarasi. Kita tahap kedua adalah menyatukan industri dengan disabilitas, namanya job fair. Oke. Itu program-program yang jelas. Apakah kita meminta-minta uang? Enggak. Itu support system dalam bentuk tenaga, dan kalaupun ada yang finansial, itu mereka kasih untuk membelanjakan sesuatu. Langsung redirect. Ya. Ketiga adalah kita akan membuat program yang namanya campaign dalam bentuk video inspirasi. Jadi kita akan membuat 15 video film pendek yang dimana akan menjelaskan kelima ragam ini. Wow. Jadi kita akan memvisualkan, bercerita dalam bentuk video ini supaya mereka paham, oh ini yang bermasalah fisik, ini yang bermasalah mental. Kebutuhannya apa, kita akan buat dalam storytelling yang menggugah lah gitu. Dan apakah itu membutuhkan anggaran? Ya jelas, apapun membutuhkan anggaran. Tapi bagaimana membuat sesuatu itu? Ya kita harus sampaikan programnya dan action yang lebih dulu. Yang lain pasti akan mensupport. Jadi kontribusi kita sebagai orang yang mulai paham ini adalah banyak, nggak harus semua uang. Tapi minimal komunikasi, berkomunikasi dengan mereka itu sudah merupakan kontribusi. Memahami mereka. Dan kita punya kelebihan, ya kita tempatkan finansial kita ke komunitas-komunitas yang peduli yang jelas. Programnya yang jelas. Jadi untuk pemerintah juga, nah ini akan menjadi spirit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lain-lain. Sudah saatnya. Karena kolaborasi penyadaran ini sudah kental, kuat, dan kayak Bro karena kan bilang tadi, pemerintah juga punya PR. Saya kucurkan dana banyak ke kalian, ya sorry, bahasanya tidak diperuntukkan. Bukan tidak peruntukan, disalahgunakan. Yang tujuannya bangun sekolah untuk membangun hotel, laboratorium, karena ini kan anak kebutuhan khusus bikin ala keadaan. Jadi impact-nya adalah ketika kita paham, ini menjadi fungsi kontrol bersama. Betul. Begitu. Jadi masalah pemahaman level itu. Kenapa layanan kita daerahnya masih kesannya tidak peduli, karena kita butuh perjuangan keras untuk sama-sama saling memahami. Paham tentang hal ini. Jadi semua berpotensi disabilitas. Ini bukan kata energi tinggi, tapi ini diubah agar ini menjadi ledakan bahwa iya ya, turning point untuk ke situ. Mari kita berjuang bersama untuk hal ini. Yes, so good bro. Kita mau tanya last question, tapi before that, tadi bro bilang betul, kita undang ke bro when I heard about Suara Rafael, karena kita sudah ada mempunyai pemahaman disabilitas. Memang salah satu yaitu kita grow up besar di luar. Nah, salah satu juga is my spiritual mother yang kita mungkin akan mention di sini, Ibu Martina Keke. Karena kita sempat tinggal dengan beliau, dan beliau adalah penggerak di situ yang mengajarkan kita orang yang berkebutuhan disabilitas, mereka butuh ini. Dosen saya itu orang yang baik dan akademiknya jelas. Gitu. Dari situ beliau yang mengajarkan kita tentang kepedulian sebenarnya untuk disabilitas gitu. Dan mungkin nanti next I will invite her in the podcast to share more about. Itu expert itu. Dari sisi akademik dan informasi itu expert. Kayaknya beliau kajur ya sekarang. Kajur. Yes, betul. Last question. Kalau apa yang bro bangun semua ini itu hilang, baik your business, your work, buku, dan apapun yang bro bangun itu semua hilang ya. Tapi bro bisa tinggalkan pelajaran-pelajaran. Apa yang bro Heski mau tinggalkan di dunia ini? Mau tinggalkan? Apa yang bro ingin orang-orang itu bisa belajar dari Heski? Sebenarnya ini saya pun secara pribadi misalnya sudah tidak berdaya dalam konteks untuk ini. Saya yakin ketidakberdayaannya saya saja mungkin akan menjadi remind ke mereka. Karena bisa saja dari podcast ini. Informasinya kan itu
tersebar apa di era teknologi ini. Jadi saya yakin kalau pemahamannya sudah dapat, ya mungkin saja akan ada hezki-hezki yang lain. Akan ada penerus. Jadi masalah ini bukan soal fisik, bukan hezkinya, atau bukan teman-teman komunitasnya yang lain. Ya, apa arti sebuah nama? Ya. Dan sejarah itu ditulis bagi orang yang kenal dengan penulis. Ya. Jadi menurut saya akan menduplikat. Kalau bahasa saya tanda petik reinkarnasi. Bagi saya reinkarnasi ini adalah bagaimana mentransfer misi saja. Oke. Saya kan jadi hezki seperti ini karena saya lihat orang-orang yang punya misi yang sama. Oke. Saya nggak tahu roh-roh mereka reinkarnasinya ke saya dalam konteks informasi ya. Saya paham ke situ. Jadi apa yang saya tinggalkan ketika saya rutin dengan begini, yang saya tinggalkan ke saya nggak tahu ke siapa saja adalah pemahaman. Dan ini akan menjadi bisa saja akan lebih masif ke depan. Hari ini mungkin saya masih hidup dalam konteks pemahaman. Tapi mungkin ketika saya sudah waktunya nggak ada, generasinya berubah, sudah di level ke pelaksanaan, implementasi dari pemahaman itu. Mungkin sudah ada infrastruktur, ruang bertingkat, akses ke kawasan dan lain-lain pemerintah. Sudah DPR, RD, sudah ada akses bagi disabilitas. Ya. Saya nggak tahu beberapa tahun kemudian, dan itu kan perlu direncanakan. Sesuatu yang direncanakan karena sudah ada pemahaman. Jadi soal tangga agar seperti di luar, saya anggap ini bagian dari puzzle. Jadi saya nggak permasalahkan daerah sekarang. Intinya ruang ini ada. Inilah yang akan saya tinggalkan adalah pemahaman. Ke depan akan ada hezki-hezki lain. Suara Rafael ini juga akan lebih berkembang dengan teman-teman yang lain, dan ada suara Rafael yang lain. Saya pikir itulah impact yang akan terjadi sebagaimana channel ini, yang saya pikir akan ada impact besar dengan segmen-segmen yang lain. Wow. Brother Hezki, thank you buat beberapa waktu dan juga sudah share. Orang berharap pasti dari podcast ini akan ada pemahaman-pemahaman yang lebih. Bro sudah memulai dan membangun. Kalau ada yang mau reach out, berarti bisa reach out ke suararafael.org. Bisa Suara Rafael, karena Suara Rafael juga ada kolaborasi dari beberapa komunitas. Oke. Jadi ini bisa Suara Rafael dan ada komunitas yang lain juga. Komunitas yang bisa lain. berbaur. Intinya tujuannya sama, kolaborasi. Kita kolaborasi. Kita berjuang bersama. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Brother, thank you. Thank you, Bro Rio. Sip. Thank you. Mantap. See you guys.